Dalam dunia pewayangan, Buto, atau raksasa, adalah makhluk besar dan kuat yang sering digambarkan berwajah menyeramkan, bertaring, bermata melotot, dan berperilaku kasar. Mereka biasanya menjadi tokoh antagonis atau penjaga wilayah tertentu. Namun, tidak semua Buto jahat, ada juga yang bijak dan membantu para dewa atau ksatria. Berikut beberapa nama Buto terkenal dengan sifat antagonis. 1. Buto Cakil. Buto Cakil digambarkan sebagai raksasa bertubuh relatif kecil, dibanding raksasa lain, berwajah bengis, dengan ciri khas rahang bawahnya yang menonjol ke depan, nyakil, dan taring panjang keluar dari gigi bawahnya. Ia dikenal lincah, energik, banyak bicara, ceriwis, congkak, sombong, dan keras kepala, namun juga merupakan prajurit yang setia pada rajanya. Ia adalah tokoh antagonis yang seringkali bertugas menghadang perjalanan seorang ksatria, biasanya Arjuna atau ksatria utama lainnya. Perannya adalah melambangkan hawa nafsu atau kemurkaan yang harus ditaklukkan. Buto Cakil selalu digambarkan tewas dalam duelnya. Kematiannya sangat ikonik, ia tidak mati oleh senjata ksatria, melainkan tertikam oleh kerisnya sendiri setelah dilumpuhkan oleh ksatria. Misalnya, kerisnya menyangkut di kaki, tangan ksatria saat hendak menyerang, lalu Cakil menusuk dirinya sendiri saat mencoba menarik keris tersebut. Kematian Buto Cakil oleh kerisnya sendiri melambangkan bahwa keserakahan, arogansi, dan angkara murka seseorang pada akhirnya akan membawa kehancuran pada dirinya sendiri, mati oleh ulahnya sendiri. 2. Buto Terong. Ia dinamakan Buto Terong karena memiliki hidung yang besar dan panjang seperti buah terong. Wajahnya seram dengan mata juling, gigi dan taring tajam, serta bahu yang tinggi sebelah. Dalam wayang, ia sering digambarkan dengan warna dominan seperti ungu atau merah tua. Suaranya khas, yaitu sengau, bindeng. Sifat dan peran. Sifat utama Buto Terong adalah ketamakan atau rakus, tidak pernah merasa puas dengan makanan, dan sering dianggap sebagai perusak keamanan. Ia melambangkan nafsu serakah yang berlebihan. Buto Terong biasanya muncul bersama kelompok raksasa lain, seperti Buto Cakil, yang bertugas menghadang ksatria. Meskipun bertubuh besar, ia tidak dianggap sebagai musuh utama. Dalam beberapa lakon, ia bahkan sering menjadi bahan tertawaan atau dipermainkan oleh para punakawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. 3. Buto Abang. Ia sering digunakan oleh dalang sebagai Buto Raton, raksasa raja, atau Buto Patih, raksasa patih, dari kerajaan-kerajaan raksasa yang ganas. Contohnya, beberapa dalang menggunakan Buto Abang sebagai visualisasi raja raksasa yang harus dihadapi ksatria. Seperti raksasa lainnya, tugasnya adalah menjadi penghalang atau ujian bagi para ksatria, Pandawa, Kurawa, memaksa sang pahlawan untuk tidak hanya menggunakan kekuatan fisik, tetapi juga kesabaran dan pengendalian diri. 4. Buto Ijo. Raksasa hijau yang jahat, tokoh utama antagonis dalam cerita rakyat Timun Mas. Ia memberikan bayi kepada Mbo Sirni dengan syarat akan memakannya saat dewasa. Buto Ijo akhirnya mati karena terperangkap dalam lautan lumpur hisap yang dilemparkan oleh Timun Mas, berupa terasi. Seorang janda tua bernama Mbok Rondo ingin punya anak. Ia bertemu Buto Ijo, raksasa hijau yang memberinya biji timun emas dengan syarat anak itu kelak harus diserahkan padanya. Dari biji itu lahirlah Timun Mas, gadis cantik yang tumbuh besar. Saat Buto Ijo datang menagih, Timun Mas melarikan diri membawa 4 benda ajaib, biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Setiap kali dilempar, benda itu berubah jadi rintangan, hutan timun, bambu runcing, laut, dan lumpur panas. Buto Ijo akhirnya tenggelam dan mati. Timun Mas pun hidup bahagia bersama Mbok Rondo. 5. Buto Keling. Buto Keling. Sama seperti Buto Abang, Buto Keling sering digunakan sebagai klasifikasi umum untuk raja raksasa, Buto Raton, atau pati yang memiliki kekuatan sihir, kejahatan yang tersembunyi, atau watak yang sangat jahat dan tidak bijaksana. Dalam beberapa tradisi seni pertunjukan rakyat, seperti jaranan Buto, warna hitam sering dikombinasikan dengan merah untuk memperkuat kesan prajurit yang gagah, kejam, dan setia pada raja yang angkara murka. Intinya, Buto Keling adalah simbolisasi kekuatan hawa nafsu yang paling gelap dan tersembunyi di dalam diri manusia, yang harus dikalahkan oleh ksatria dengan kesabaran dan kebijaksanaan. 6. Buto Tumpal. Buto Tumpal.
Buto Tumpal adalah salah satu tokoh raksasa yang mungkin kurang dikenal secara umum dibandingkan Buto Cakil atau Buto Ijo, namun memiliki peran khusus dalam beberapa cerita pewayangan. Buto Tumpal, wujud dan ciri khas. Buto Tumpal digambarkan sebagai raksasa dengan ciri khas fisiknya yang besar dan ganas, seperti raksasa lainnya. Istilah tumpal sendiri dalam bahasa Jawa sering dikaitkan dengan motif dasar geometris segitiga pada kain batik atau kain adat yang melambangkan kesuburan atau perlindungan. Hal ini mungkin mengacu pada peran atau ornamen pada wayangnya. 7. Buto Rambut Gendi. Buto rambut gendin ciri fisiknya yang paling khas adalah rambutnya yang berwarna merah menyala seperti api, geni. Ia juga digambarkan memiliki dahi nonong dan terkadang kaki bertaji seperti ayam jantan. Ia biasanya muncul sebagai pengiring atau bawahan raksasa yang lebih besar dalam pertarungan melawan kesatria, terutama dalam adegan perang kembang, khusus dalam beberapa cerita pewayangan. Buto Tumpal, wujud dan ciri khas. Buto Tumpal digambarkan sebagai raksasa dengan ciri khas fisiknya yang besar dan ganas, seperti raksasa lainnya. 8. Buto Lokajaya. Buto Lokajaya adalah tokoh yang biasanya muncul dalam wayang carangan, pengembangan cerita, dan sering disamakan dengan sifat-sifat kejahatan. Buto ini memiliki kesaktian ilmu hitam, dia memanggil bala tentara yang sudah meninggal hidup kembali menjadi pasukan perangnya.